Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, di hari Paskah ini, di perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kami boleh Engkau bangunkan dengan tubuh yang segar untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, biarlah Engkau yang menuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan, semangat, sehingga makna dan semangat Paskah itu menguasai hati dan pikiran serta seluruh hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dari kematian, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di hari Paskah ini terambil dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, Injil Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di hari Paskah ini saya merasa sepertinya ini Paskah yang saya sangat tunggu-tunggu. Bagaimana dengan ibu bapak dan saudara-saudara sekalian? Apakah juga merasakan hal yang sama? Mungkin kita merasakan hal yang sama karena beberapa hari terakhir ini, 1 bulan ini kita dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan, dan kita ingin semua ini berlalu dengan segera. Ini pertanyaan yang mungkin sedang ada dalam pikiran kita masing-masing, yaitu bisakah atau kapankah wabah virus corona ini berakhir di dalam kehidupan kita?
Kita tahu bersama memang ini pasti akan berakhir. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya, kapan waktu pastinya. Ada yang memperkirakan 3 bulan, ada yang memperkirakan 6 bulan, bahkan ada yang memperkirakan sampai tahun depan. Kita tidak hanya bertanya, tetapi juga terus berdoa dan terus berharap supaya wabah ini segera berakhir. Mengapa? Karena wabah ini tidak hanya membuat kita takut, tidak hanya membuat kita cemas, tetapi juga menimbulkan satu masalah baru, yaitu masalah kesulitan ekonomi yang semakin terasa. Wabah ini memang suatu beban yang sangat berat dan sangat sulit untuk diangkat, seperti batu yang sangat besar, sangat berat, yang sangat sulit untuk digulingkan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome datang ke kubur Yesus, juga memiliki pertanyaan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sementara mereka terus bertanya-tanya bagaimana cara untuk menggulingkan batu besar dan berat itu, karena mereka pasti tidak akan mampu untuk melakukannya, mereka kemudian menemukan kenyataan bahwa batu penutup kubur Yesus yang sangat besar itu ternyata telah terguling. Dan ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka terkejut melihat malaikat yang memberitakan kepada mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang ada di dalam kubur sudah tidak ada lagi. Mayatnya atau jenazahnya yang ingin mereka rempah-rempahi sudah tidak ada lagi. Yesus telah hidup, Yesus telah bangkit. Itulah berita Paskah yang didengar oleh para perempuan. Berita Paskah yang pertama di dunia atau di bumi pada waktu. Lalu perempuan-perempuan itu diutus oleh malaikat untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus kepada Petrus dan juga kepada murid-murid Yesus yang lain. Mereka pun meneruskan berita kebangkitan Yesus kepada Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehari sebelum Jumat Agung, di sebuah kisah, ada seorang ibu mendapat berita dari pemerintah bahwa putranya yang berada di medan perang telah hilang. Ketika dia mendengar berita ini, seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi gelap baginya. Duka nestapa menyelimuti hatinya. Jumat Agung dia masuk ke gereja. Wajahnya suram, garis-garis ketuaan, keriput sangat nampak di wajahnya. Dan ketika pendeta secara dramatis berkhotbah tentang penderitaan, kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tentang Via Dolorosa yang dia jalani, dia amat memahami. Seolah-olah itu nampak jelas di matanya. Karena ia pun sedang menderita dan sengsara karena berita yang ia dengar tentang anaknya. Minggu jam 2 pagi, ia mendapat telepon dan mendengar suara di telepon itu. Ia hampir tak percaya akan apa yang dia dengar. Benarkah itu suara putranya yang dinyatakan hilang itu? Ibu, saya sudah berada kembali di tengah-tengah pasukanku sesudah 3 hari terpisah dengan mereka, dan saya dalam keadaan baik. Ini berita yang sangat menggembirakan. Di ibadah subuh Paskah, si ibu hadir dengan riang gembira. Dia mendengar berita Paskah dari firman Tuhan bahwa Kristus telah bangkit. Dan si ibu mengaminkan Yesus telah bangkit dan putraku pun telah hidup kembali. Ya, inilah juga tema khotbah Paskah kita pada hari ini, yaitu Allah memberi hidup. Inilah berita Paskah yang pertama dan terutama, bahwa maut telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 menyatakan,
Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Inilah yang digambarkan melalui pembacaan tadi, bahwa batu besar dan tentu sangat berat sudah terguling dan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Dia telah bangkit dari kematian. Ya, Yesus hidup. Yesus sudah bangkit dari kematian karena Dia adalah Tuhan atas kehidupan. Inilah juga berita Paskah yang harus menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita saat ini. Bahwa kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut. Bahwa kehidupanlah yang menang, bukan kematian. Berita Paskah yang kedua adalah beritakanlah atau teruskanlah anugerah keselamatan atau kehidupan dari Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menarik untuk kita perhatikan bahwa sekalipun Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome diliputi kesedihan, kebingungan, kegentaran, dan ketakutan, namun mereka tetap menjalankan peran mereka sebagai saksi-saksi Paskah. Kita juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kemenangan Kristus atas maut, memberitakan kemenangan kehidupan atas kematian. Kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan kehidupan, bukan kematian. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kondisi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome sepertinya mirip dengan yang kita alami sekarang ini. Kita juga diliputi kesedihan, ketakutan, kecemasan dengan adanya wabah virus corona ini. Namun hari ini melalui firman Tuhan ada berita Paskah yang seharusnya mengalahkan berita dan kekuatan wabah virus corona ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Allah yang kita sembah dan percaya adalah Tuhan yang hidup, dan Dia hadir serta berkuasa dalam kehidupan kita, termasuk dari kematian, termasuk saat kita menghadapi sulit-sulit seperti sekarang ini. Jika Tuhan telah mengalahkan maut, jika Tuhan telah bangkit dari kematian, maka Dia juga berkuasa dan mampu menolong kita mengatasi dan melewati wabah virus corona ini. Ini mestinya yang menjadi landasan iman dan pengharapan kita untuk mengatasi dan mengalahkan kesedihan dan ketakutan kita. Juga rasa kehilangan dan kedukaan yang kita alami. Sebagai saksi-saksi Paskah, kita dipanggil dan diutus untuk tidak tenggelam, tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan ketakutan, melainkan memberitakan harapan, memberitakan semangat, tanda-tanda kehidupan, berita-berita kesembuhan, tindakan-tindakan kebaikan dan kepahlawanan yang dilakukan oleh banyak orang. Terus-menerus kita wujudkan kasih persaudaraan kepada yang lemah, kepada yang sakit, kepada yang putus asa, kepada mereka yang berduka. Bukan justru membuli mereka, bukan justru menutup mata, bukan justru menolak, bahkan menolak jenazah yang ingin dimakamkan. Kita ingin teruskan berita Paskah buat mereka bahwa Allah juga peduli dan juga Allah bersedia untuk menolong mereka. Dan kita juga bersedia dipakai untuk menjadi saluran berkat, saluran pertolongan, saluran kasih, dan saluran kebaikan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan saat sulit ini. Mari kita hidup dalam semangat dan berita Paskah. Kita beritakan dan teruskan kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa Allah yang hidup dalam kehidupan kita setiap saat. Kita sungguh bersyukur, kita boleh bernyanyi haleluya,
dan kita nyatakan kuasa kebangkitan itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.